Halo para pengabdi darah murni, tukang ribut dengan potensi tersembunyi, dan anak-anak durhaka yang ternyata pewaris kekuatan kuno. Kali ini, Dokunime bakal bawa kalian ke dunia yang dibelah oleh takdir antara Oni dan Momotaro. Dua garis darah yang dari zaman legenda isinya cuma dendam, pertumpahan darah, dan konflik turun-temurun kayak sinetron keluarga supernatural. Si Asep mencahin gelas, mari kita gas! Cerita dibuka dengan Shiki Ichinose, seorang bocah SMA yang kerjaannya bikin guru BP nelus dada setiap Senin. Satu sekolah tahu, bocah ini tukang ribut, mulutnya pedes, dan hobi ngoleksi senjata tajam. Yep, bukan mainan bro, pistol, rifle, dan bahkan alat tembak rakitan. Dikira anak mafia? Enggak. Dia tinggal bareng ayah angkatnya Ichinose Tsuyoshi, pemilik toko sake. Nah, suatu hari, bapaknya langsung bogem Shiki tanpa babi bu. Kenapa kamu dikeluarkan dari sekolah lagi? Shiki cuek, malah jawab santuy. Penjualan birmu juga menurun. Aku nggak akan berakhir jadi sepertimu. Dan baguslah kita nggak sedarah. Serangan langsung ke jantung bapak angkat. Disinilah kita tahu hubungan mereka tuh nggak harmonis. Tegang, ngegas, tapi deep inside saling peduli. Cuma nggak saling bilang. Ketika Shiki lagi latihan nembak, tiba-tiba bruak. Seorang pria misterius nyerang Shiki dan membantingkan dengan kekuatan misteriusnya. Shiki nyaris kena tusuk, tapi brak! Mobil bapaknya nabrak penyerang itu kayak Fast and Furious lokal. Bapaknya langsung ngegas. Masuk mobil, kita harus pergi. Mereka kabur, ngebut di jalanan. Dan disinilah plot twist awal muncul. Shiki, kamu sebenarnya adalah keturunan Oni. Shiki melanjawab, hah? Serius pak? Gue pikir gue cuma anak broken home. Tapi sebelum sempat debat lebih lanjut, tiba-tiba atap mobilnya tembus senjata dari atas. Shiki makin shock. Darah mulai mendidih, mobil pun meledak karena kekuatan orang misterius itu. Shiki akhirnya ditangkap sama si penyerang misterius yang ternyata bernama Momoya Samidare. Dia bukan orang biasa, agen Momotaro. Agen si Momotaro yang tugasnya ngebasmi Oni. Gaya ngomongnya sok suci banget. Anak Oni harus dibersihkan. Dunia nggak butuh darah kotor sepertimu. Shiki bilang, gue nggak tahu apa-apa woy. Untungnya sang ayah datang. Dan yap, kita baru tahu bahwa Ichinose Tsuyoshi juga mantan agen Momotaro. Tapi sekarang dia malah ngelindungin Oni. Bukti bahwa hati bisa lebih kuat dari doktrin. Tak peduli anak angkatnya adalah Oni, Tsuyoshi tetap ingin melindungi anaknya itu. Pertarungan pun pecah. Momoya langsung nunjukin kemampuan aneh, bakteri hitam. Semacam senjata yang bentuknya kayak asap beracun. Bisa berubah jadi senjata tajam. Semua darah keturunan Momotaro punya kekuatan ini. Tsuyoshi pun bertarung mati-matian. Tapi usianya nggak bohong. Dia kewalahan melawan Momoya. Dan akan dieksekusi oleh Momoya. Shiki cuma bisa ngeliat dari kejauhan. Matanya mulai berubah merah. Amarahnya meledak. Darahnya bergerak. Lo ngeyakinin orang yang gua sayang. Gue nggak bisa diam aja. Saat itulah kekuatan Oninya mulai bangkit. Saat ayahnya mau dieksekusi, Ishiki yang melihat itu pun berubah seperti rubah ekor 9. Darahnya keluar bercucuran menyelimuti tubuhnya. Muncul berbagai macam senjata dari tubuhnya dan langsung menyerang Momoya.
Mereka pun bertarung sengit sampai akhirnya Momoya terpojok dan akan dieksekusi oleh Shiki. Tapi Momoya masih mampu bertahan dan akan membunuh Shiki. Saat akan ditusuk, Tsuyoshi muncul dan menahan serangan itu. Karena warga makin banyak yang berkumpul, Momoya pun pergi. Di saat-saat terakhir, ayahnya berkata bahwa indahnya kalau Oni dan Momotaro bisa hidup bersama. Selanjutnya terlihat seorang laki-laki yang membuat Ishiki pingsan. Si Shiki akhirnya kena grup juga. Pas melek, dia udah ada di ruangan antah berantah, diikat kayak lontong lebaran. Dan di depannya ada mas-mas lagi push up pakai payung. Iya, payung. Ini orang sarapannya apa sih? Baut sama oli. Nih orang aneh namanya Mudano Naito. Dia sedang menjelaskan bahwa dunia ini lagi ada perang dingin antara agensi Momotaro yang mau ngegenosid ras Oni dan agensi Oni yang berusaha gak punah. Ayah Shiki ternyata ada di pihak Oni dan jasadnya disimpan aman. Tujuan Shiki dibawa ke sini buat evaluasi. Cara ngetesnya nggak pakai soal pilihan ganda bro. Mudano langsung nyekek leher Shiki pakai dasinya sendiri. Katanya biar kekuatan Oni di dalam tubuhnya kepancing keluar. Metode pendidikan macam apa ini? Dan boom, Shiki berubah jadi Oni. Dari tangannya keluar pistol. Tapi si Shiki ini masih noob banget. Ngontrol kekuatannya aja gemeteran kayak lagi nahan pipis di cuaca dingin. Karena dianggap gagal dan berbahaya, Mudano udah siap ngeeksekusi Shiki. Tapi pas pedangnya udah di leher, si Mudano malah nyengir dan bilang, "Oke, lu gue terima jadi murid gue." Plot twist ala VTC azab. Ternyata mereka ada di Onigashima, semacam hidden village-nya para Oni. Dan markasnya ini punya sekolah elit buat bocah Oni, Akademi Rasesu. 鬼の血が目覚めた証だ。123。目のな。真っ向か。血がたける。さっさと入る。Di kelas, si Shiki ketemu 6 murid lain yang mukanya udah kayak calon rival dan calon teman satu party. いいぞ、やれやれ。お三方。ません、ティッシュなくてすみません。胃が痛い。死ぬ。 Hari pertama masuk, gak ada perkenalan unyu-unyu. Guru Mudano langsung ngajak main game, survival game ala Squid Game. 量だ。おー。 Aturannya simple, lari balik ke akademi dalam waktu 1 jam, sementara dia yang jadi IT-nya. Siapa yang ketangkap atau gak sampai tujuan, langsung di DO. Shiki satu tim sama Homare, cewek pemalu yang hobinya minta maaf. Dan Jin, tipikal karakter rival sok keren yang rambutnya udah kayak landak. Bukannya kerjasama, ini tim malah ribut duluan. Jin ngejek tujuan hidup Shiki itu konyol. Shiki yang sumbunya pendek langsung nyerang Jin. Tapi jelas, Shiki yang masih level 1 kalah telak sama Jin yang udah pro. Jin langsung ngeluarin teknik gerhana darahnya. Gergaji mesin dari darah. Chainsaw Man versi kearifan lokal nih. 血色解放。ずれるんだ。 Gergaji itu dilempar ke arah Shiki, tapi Homare tiba-tiba ada di jalur serangan. Dengan sigap, Shiki lari nyelamatin Homare, tapi lengannya gegores sedikit. Homare yang ngerasa bersalah karena bikin Shiki luka, langsung panik.
Matanya berkaca-kaca, minta maaf terus-terusan. ごめんなさい、本当に。死んで詫びるしか。もう。 Dan dari rasa bersalahnya itu, muncul monster darah gede banget berbentuk cele yang dia panggil kakak. Dari jauh guru Mudana nonton sambil ngasih spoiler tipis-tipis. Katanya teknik gerhana darah ini adalah manifestasi dari trauma, hobi, dan masa lalu penggunanya. 血色解放 とっさにかばいやがった Jin kewalahan ngelawan monster itu. Shiki juga masih bingung gimana cara ngeluarin kekuatannya lagi. Tapi pas ngeliat tangan Jin yang ada bekas luka mirip gergaji dan Homare yang manggil monster itu kakak, Shiki langsung dapat pencerahan level dewa. 俺そうか Kekuatan ini lahir dari obsesi dan masa lalu. Jin punya gergaji karena trauma tangannya, Homare punya monster kakak karena masa lalunya. Lah, dia Gan otaku, kolektor senjata api sejati. Dengan mindset itu, dia fokus dan duar. Dari tangannya muncul sebuah rifle keren yang terbuat dari darahnya sendiri. Bukan pistol kaleng-kaleng kayak tadi. Ini senapan laras panjang, bos. 血色解放自分の体の一部みたいな感覚だ Satu tembakan presisi, dan monster darah punya Homare langsung pecah keping-keping kayak gelas di warung kopi. GGWP. Dan yap, begitulah keseruan Tougen Anki episode 1-3. Makin penasaran kan gimana nasib Shiki di sekolah para monster ini? Kita tunggu kelanjutannya.